Halo teman-teman semua, kenalin nama aku Joe dari tutor Nextdoor Kimia. Dan di sini aku bakal bahas materi tentang ekstraksi pelarut. Nah, materi ini kadang cukup sering keluar di PSN gitu ya, terutama di tingkat nasional. Dan ini sebenarnya termasuk materi baru, jadi kita belajar hukumnya dulu ya, sebelum belajar ke ekstraksi pelarut. Nah, kita bakal kenal dengan hukum distribusi atau partisi. Tadi diketahui bahwa zat-zat tertentu itu mudah larut dalam polar tertentu dibandingkan dengan zat yang lain. Nah, umumnya zat-zat yang bersifat polar itu larut dalam polar-polar. Demikian sebaliknya. Jadi kalau zat-zat polar itu larutnya dalam polar-polar, zat non-polar itu larutnya dalam senyawa non-polar gitu, dalam pelarut non-polar. Nah, jika pelarut polar dan non-polar ini misalnya dalam suatu wadah ada polar dan non polar. Misalnya di polar, ya kita anggap nyatu lah gitu ya awalnya, polar non polar. Nah, harusnya kan nggak boleh ya, karena kan zat-zat yang bersifat polar itu larut dalam polar, non polar itu larut dalam non polar. Tapi ini kita gabung dulu awalnya. Nah, dikocok dalam sebuah wadah maka kan terbentuk dua lapisan. Nah, dan cairan-cairan ini dikatakan tidak dapat bercampur atau setengah campur, tergantung pada tingkat kelaratan satu zat dengan zat lain. Jadi ketika dia dikocok, jadi itu nanti bakal ada wadah kayak gini. Aku kurang tahu persisnya gimana, cuma dia mungkin kayak gini ya. Nah, kayak gini. Nah, aku rasa kayak gini. Nanti di sini dia ada wadah gitu, dimasukin. Nanti ada campuran. Nah, dikocok nih. Anggaplah ini dia dikocok ya. Nanti dia bakal terpisah. Misalnya yang polar di atas, yang non polar di yang polar di bawah, yang non polar di atas gitu. Nah, atas sama bawah ini tergantung ya. Bisa jadi non polarnya di bawah, bisa jadi polarnya di atas, bisa jadi polarnya di bawah, non polar di atas. Tergantung pada apa? Tergantung pada massa jenis. Kalau massa jenisnya lebih tinggi, pasti dia di bawah kan. Logikanya kan yang berat di bawah. Kalau massa jenisnya kecil, ada di atas gitu. Bisa jadi polar yang massa jenisnya lebih tinggi, bisa jadi polar massa jenisnya lebih rendah gitu. Nah, jika tadi di sini ya sebagai contoh, jika iot dikocok bersama suatu campuran karbon disulfida dan air, nah iot itu I2 ya, I2 nya dikocok bersama campuran disulfida, karbon disulfida ini non polar CS2. Kalian bisa lihat dari itu ya, struktur ini ya. Nah, ini kan non polar ya, struktur ya. Dan airnya kan polar ya. Nah, kemudian didiamkan, maka ion akan terbagi dalam kedua pelarut itu. Hal ini menunjukkan bahwa terjadi kesetimbangan konsentrasi ion yang terdistribusi pada pelarut karbon disulfida dan pelarut air. Nah, apabila jumlah ion yang digunakan berubah-ubah, maka angka banding konsentrasi itu selalu konstan. Nah, jadi kita punya seperti semacam kesetimbangan ya. Jadi, misal kita punya kita punya air. Ini air nih. Tapi ada CS2. Ada air, tapi ada iotnya, ada I2. Senyawa-senyawa I2. Kita pengen pisahin iot ini gimana caranya? Cara kita pisahkannya, kita masukin ke CS2. Gitu. Ke larutan non-polar. Karena iot ini kan non-polar ya. Kalau iot non-polar, berarti dia cenderung harusnya suka sama CS2 kan, dibandingkan sama H2O kan. Jadi kita masukin ke dalam wadah ini, nanti dikocok-kocok. Nanti air kemungkinan dia bakal di bawah, CS2 di atas. Nah, iotnya yang seharusnya semua dalam air, kayak gini, ini kan semua dalam air ya iotnya. Nah, dia bakal terdistribusi. Nah, tadi dibilang apa? Maka iot akan terbagi dalam kedua pelarut tersebut. Nah, umumnya dia akan condong terdistribusi ke CS2. Jadi semua itu bakal CS2 banyak. Airnya dikit. Contoh, kita bisa lihat dari nilai KD. KD-nya apa? Adalah konsentrasi iot dalam karbon disulfida, berarti dalam non-polar, per polar. Nah, aku apa lagi tuh? Pokoknya KD itu adalah non-polar per polar. Kita lihat di sini, ini ada tetapannya. Kalau misalnya CS2, nanti ini dikasih kok di soal. CS2 itu 413,5. Artinya apa? 413,5
per 1. Konsentrasi ion yang terdistribusi dalam karbon disulfida itu 413,5. Sedangkan dalam air cuma 1. Perbandingannya, seberapa jauh perbandingannya. Jadi tetap ada, di air itu tetap ada ion, cuma sangat kecil. Perbandingan tergantung dengan apa nonpolar yang kita gunain. Kalau CS2 segini. Kalau karbon tetraklorida terus segini. Ini kalau salah CHCl3. Kalau misalnya salah. Tetraklorida itu CCl4. Nah, kalau kloroform itu CHCl3. Nah, ini segini. Jadi semuanya tergantung pada jenis nonpolar yang kita pakai. Nah, CS2 ini paling kuat ya. Kita bisa lihat paling besar. Jadi nanti pemisahan itu banyak. Banyak yang kita masukin ke banyak yang terdapat pada bagian nonpolar, yaitu pada CS2 dibandingkan pada air. Kayak gitu ya. Nah, lanjut. Oh ya, tadi tujuannya ini untuk memisahkan ya. Saya lagi aku bilang tujuan dari ekstraksi pelarut itu untuk memisahkan. Jadi memisahkan yang ada ion yang ada di air dipisahkan ke CS2 gitu, biar kita bisa ambil ionnya. Nah, kalau kayak gini kan nggak bisa kita ambil lah, karena kan nggak larut ion dalam air. Tapi ion dalam CS2 tuh larut, jadi kita bisa ambil kayak gitu. Nah, lanjut ke nih materi ekstraksi pelarut. Bila suatu zat terdistribusi antara dua pelarut yang terdapat campur, maka pada suatu temperatur yang konstan untuk tiap spesies molekul terdapat angka banding distribusi yang konstan antara kedua pelarut itu. Dan angka banding distribusi ini tidak bergantung pada spesies molekul lain, apapun yang mungkin ada. Nah, jadi maksudnya gimana? Jadi, ya itu kayak tadi. Kalau misalnya spesies molekulnya I2, nah, dia dimasukin dalam suatu pelarut yang tak campur. Ini kan pelarut yang tak campur ya. Dia bakal kepisahan. Dia nggak menyatu. Karena apa? Karena sifatnya beda. Satunya non-polar, satunya polar. Dia bakal terpisah. Nah, dan ini ketika ion ini terdistribusi, dia akan memiliki suatu konstanta binding distribusi gitu. Nah, ini maksudnya ekstraksi pelarut. Mengambil suatu zat larut dari dalam larutan air oleh suatu pelarut yang tak dapat campur dengan air disebut ekstraksi pelarut. Nah, ini sebutannya ekstraksi pelarutnya. Nah, ini digunakan untuk pemisahan. Jadi untuk memisahkan I2 yang awalnya dalam air dipisahkan untuk mendapatkan I2-nya dari pelarut yang mudah larut, yaitu non-polar kan, yaitu CS2-nya tadi. Gitu. Nah, penerapan ekstraksi pelarut dalam analisis kualitatif. Nah, jadi kita bakal ada sedikit hitungan mengeluarkan ion dari dalam larutan air. Apabila larutan ion dalam air dikocok dengan karbon disulfida dengan CS2, maka konsentrasi ion dalam lapisan CS2 yang terjadi itu kira-kira 400 kali konsentrasi dalam air. Nah, tadi kan di sini 413,5 ya tepatnya. Nah, lapisan karbon disulfida kemudian dipisahkan dengan corong pisah dan proses ini diulang. Dengan teknik ini, konsentrasi ion dalam air dapat dikurangi menjadi sangat kecil, meskipun secara teori tidak dapat menjadi nol. Jadi maksudnya konsentrasi ion itu bakal diambil dengan banyak, gitu kan? Dengan banyak dalam artian nanti di sini konsentrasi ion dalam air ini sangat kecil. Tapi tetap ya, sangat kecil. Kita nggak bisa benar-benar misahkan I2 itu dalam air tuh, kita nggak bisa benar-benar ambil seluruhnya. Kita cuma bisa membuatnya menjadi sangat kecil, sehingga kita bisa ekstraksi lagi, diulang lagi, biar dia semakin kecil gitu istilahnya. Nggak bisa kita benar-benar buat I2 dalam air tuh menjadi nol. Nah, karena tadi itu dia punya perbandingan gitu ya. Perbandingannya per satu gitu. Nah, untuk umumnya, ini contohnya tadi ya, sekedar istilahnya bayangan gitu untuk kalian. Ini kita masukin air yang ada I2-nya, kita masukin misalnya pelarut non-polar, misalnya CS2 tadi. Nah, umumnya tuh dia bakal ngebentuk dikocok ya, habis itu dikocok, nanti dia bakal ngebentuk ini suatu zat yang terpisah gitu kan, kayak air dan minyak.
Air dan minyak kan tidak mungkin menyatu kan. Nah, gitu. Nah, umumnya sih yang non polar tuh bakal di bawah dia. Jadi nanti dia itu misalnya di sini CS2-nya di bawah. Nanti ada I2, I2, I2 banyak lah gitu yang larut dalam si CS2. Nanti ada air. Tapi air cuma ada I2 dikit gitu. Nah, nanti corang ini dia bakal kita lepas corangnya. Nanti ada kayak penutup gitu. Ini penutupnya. Nanti kita putar penutupnya ini. Nanti dia turun. Dia nanti bakal turun semuanya. Kita tampung dalam satu wadah. Tampung gitu ya dalam wadahnya ya. Set. Turun dia. Terkumpullah CS2 yang udah ada I2-nya larut banyak. Jadi kita ekstraksinya cuma sampai sini ya. Sampai sini doang. Turunnya sampai sini doang. Jadi nanti sisanya dalam air, dalam corang ini cuma ada apa? Cuma ada air. Cuma ada air doang. Nanti kita kunci lagi. Nah, sisa air doang. Air ada I2 gitu. Habis itu masukin lagi CS2-nya. Ini namanya ekstraksi berulang. Ekstraksi berulang itu tujuannya kita mau saring lagi I2 yang masih tersisa dalam air, kita ambil lagi, kita pisah lagi, dan kita masukin CS2 lagi. Jadi kita masukin CS2 lagi, nanti dia bakal terpisah lagi ya. Kita kocok lagi. Kocok. Nanti dia bakal terpisah lagi. Jadi kayak gini. Nggak apa kayak gini ya gambarnya. Nanti bakal terpisah lagi di bawah CS2. Terus ada air. Nanti terpisah lagi. I2-nya banyak di sini. Turun dia. Tampung lagi dalam wadah tadi. Dalam wadah yang ini tadi, yang ini. Tampung lagi sampai dia banyak gitu. Nah, semakin banyak kita lakukan ekstraksi, maka dia bakal semakin banyak terpisah gitu istilahnya. Konsentrasi I2-nya semakin banyak yang terpisah dari air. Gitu ya. Nah, itu disebut sebagai ekstraksi pelarut. Inilah bayangannya seperti ini ya. Tapi tetap dia menjadi sangat kecil ya. Bukan menjadi 0. Nggak bisa menjadi 0. Nah, ini contohnya ya. 10 mg iod disuspensikan dalam 12 ml air dan dikocok dengan 2 ml CCl4. CCl4 ini berarti tadi yang non polarnya sampai terjadi keseimbangan. Hitung tulang bobot iod yang tersisa dalam lapisan air. Nah, ini kita pakai pengandaian ya. Anggaplah berat iod dalam air mula-mula itu X. Kita punya iod di sini X ya. X miligram per ini 253,8-nya adalah mR. mRi2 kali 12. Ingat ya rumus ini maksudnya gimana? Konsentrasi itu adalah masanya X kan, X miligram kan 10 mg iod ya, kita pakai X miligram per mR. mR-nya kan 253,8. Nah, harusnya kan di sini 1000 ya, 1000 per 1000 mili per sini kan 12 ya, 12 mili. Nah, tapi kan di sini kan harusnya X gram ya. Kalau mau pakai kayak gitu, mau pakai 1000 ini kan harusnya pakai gram di sini. Jadi harusnya X gram gitu kan. X gram. Nah, karena di sini 10 mg, kita pakai mili, berarti kalau mau ubah ke miligram, kita harus kalikan sama 10 pangkat min 3 kan. Gitu kan. Nah, 10 pangkat min 3 ini coret sama 1000-nya. Gitu. Jadi sisanya apa? Sisanya X miligram per 253,8 kali 12. Nah, gitu. Jadi ini simple aja ya. Gitu. Nah, lanjut ke ini yang I2 dalam air. Nah, ini I2 dalam CCl4. I2 dalam CCl4 berarti 10 min X, ya kan? Karena kan dalam air, kan I2 dalam air tambah I2 dalam CCl4 pasti sama kan? I2 mula-mula. Gitu. Kan dia terpisah jadi dua ini kan, nggak mungkin dia terpisah jadi yang lain.
Jadi 10 min X. Kalau misalnya ini X, anggap ini yang mula-mula 10 kan? Mula-mula 10. I2 dalam air tuh ini X. Berarti ini 10 min X. Gitu. Jadi ini 10 min X miligram per 253,8 kali 2. 2 dari mana? Nih, 2 mili. Sekitar 4. Masukin ke KD. KD-nya tadi di atas, kalau CCl4 ini adalah 80,1. Kita pakai 80,1-nya. Jadilah kayak gini. I2 kan inget non-polar per polar kan? Non-polar per polar. Jadi kayak gini, atau kalau mau kita buat kayak gininya, 253,8 kali 12 per X per 253,8 kali di atas kali 2 ya, sorry. Yang ini kali 2. Ini kali 12. Nah, ini pokoknya nanti di sini MR itu nggak terlalu berfungsi ya. Maksudnya kita bisa coret MR-nya. Karena apa? Karena sama-sama I2. Cuma bedanya beda pelarut gitu kan. Tapi sama-sama I2 kan, tetap sama-sama I2. Jadi nanti kita MR-nya bisa coret-coret aja. Gitu. Nah, jadi cari sendiri. 10 min X per 2 kali 12 per X. Nah, ini sama dengan KD-nya 80,1. Dapat dah X-nya berapa? X itu tadi 0,7 mg. X-nya apa tadi? X-nya kita anggap sebagai berat I2 dalam air kan? Masa I2 dalam air. Nah, jadi tanya misalnya, berapa massa I2 yang terekstraksi dalam CCl4? Dikurangi, berarti 10 kurang 0,7. Sama dengan 9,3 mg. Nah, kebayang ya, dari awalnya 10 mg dalam air, ini 10 mg iod, bisa kita pisahkan 9,3 mg gitu. Lumayan banyak gitu kan hitungannya. Nah, jika CCl4 ini dipisahkan dengan cara pisah, dan lapisan air yang tertinggal itu dikocok lagi dengan 2 ml CCl4 untuk kedua kalinya, maka bobot iod yang tertinggal dalam lapisan air itu dapat dihitung. Dengan cara yang sama, kita bisa ulang lagi. Nanti dapat diperoleh X itu sama dengan 0,052 mg gitu. Nah, ini dari mana 0,052 gram ini? Nah, kita masukkan lagi kayak gini. Jadi kan berarti sisa iod yang dalam mula-mula dalam air kita anggap sebagai X lagi. Nah, berarti iod dalam CCl4 gimana? Berarti kan sisanya 0,7 ya. 0,7 kan. Nah, kita ekstraksi lagi. Berarti 0,7 min X. Gitu. Dengan cara yang sama, dapatlah kayak gini. Nah, ini gimana maksudnya? Ini kita udah coret MR ya. MR-nya kita udah coret. Jadi langsung kayak gini. Gitu. Jadi sebenarnya kita bisa langsung masukin tanpa R ya. Jadi kayak massa per volume per massa per volume. Kan ini massa per volume ya. Ini massa per volume karena MR-nya nggak dipakai. Nah, untuk ekstraksi yang ketiga itu kita dapat lihat kalau misalnya iod yang tersisa itu cuma 3,62 kali 10 pangkat 3 mg. Dan yang keempat 2,1 kali 10 pangkat 5. Jadi bisa kelihatan dengan jelas kalau misalnya semakin lama ekstraksinya, semakin banyak ekstraksi yang kita lakuin, maka massa iod dalam air itu bakal semakin kecil. Tuh. Dan kita bisa lihat ini perbandingan jauh ya. Ada dari 0,7 ke 0,052 ke 10 pangkat 3 ke 10 pangkat 5. Nah, gitu. Nah, tadi kan kita pakai berapa nih? Kita pakai 2 mili ya masing-masing ya. Berarti ini 2 mili, ini 4 mili, totalnya ini 6 mili. Gitu kan. Nah, jika kita lakukan ekstraksi sekaligus nih dengan 6 mili. Ini yang kita lakukan yang bertahap ya. 2 mili, 2 mili, 2 mili. Gitu. Nah, kalau kita langsung ekstraksi dengan 6 mili, maka iod yang tertinggal itu adalah 0,24 mg. 0,24 mg. Padahal kalau kita 2 mili, 2 mili, 2 mili, itu kita bisa dapat sisanya 3,62 kali 10 gram. Nah, artinya apa? Lebih baik kita lakukan pengulangan secara kecil, dengan angka yang kecil. Lebih baik kita 2 mili, 2 mili, 2 mili daripada 6 mili. Kenapa? Kalau 6 mili, yang tersisa itu banyak. Yang sisa itu masih banyak, yaitu sebesar 0,24 mg. Tapi kalau kita 2 mili, 2 mili, 2 mili,
Yang sisa tuh sedikit. Pada akhirnya ya, pada di akhir 6 milinya ini yang terakhir, itu cuma sisa 3,62 kali 10⁻³ miligram. Gitu. Nah, ini menunjukkan fakta bahwa ekstraksi lebih efisien dan lebih ekonomis untuk melakukan dengan sejumlah ekstraksi berurutan dengan porsi pelarut yang kecil daripada satu kali ekstraksi yang tunggal tapi dengan kuantitas pelarut yang besar gitu. Itu ya. Jadi lebih bagus kita lakuin yang sedikit-sedikit ya, perlahan-perlahan. Nah, di sini ada latihan soal. Hal yang pertama, 10 mg iod disuspensikan dalam 15 ml air dan dikocok dengan 2 ml kloroform sehingga terjadi keseimbangan. Nah, itulah bobot iod yang tersisa dalam lapisan air. Nah, jadi di sini kita lihat kita punya 10 mg iod I2. Ini volume polar, ini volume non polar. Jadi ini adalah itulah bobot iod yang sisa dalam lapisan air. Nah, ini pakai cara yang sama ya, kayak tadi ya. Jadi I2 KD-nya kita cari tahu dulu. Di kloroform berarti tadi berapa ya kloroform? Kloroform 130,6 ya? Ya, 130,6. KD-nya 130,6. Nah, berarti 130,6 ini adalah kita anggap iod air I2 air ini adalah X ya, X miligram per volumenya 15. Terus I2 dalam kloroform atau CHCl3 ini adalah berarti 10 mg berarti 10 min X ya, 10 min X per volumenya 2 mili gitu. Nah, terus kita tinggal masukin ke KD-nya. KD-nya tadi adalah 130,6. 130,6 sama dengan I2 dalam non polar per polar. Ingat, kalau KD itu pasti non polar per polar ya. Berarti 10 min X per 2 per X per 15. 10 min X per 2 kali 15 per X. Gitu. Nah, ini sama dengan 130,6. Nah, ini kita bisa cari pakai persamaan kuadrat ya sebenarnya ya. Ini ya. Berarti 150 min 15x. Oh, enggak persamaan kuadrat. 150 min 15x per 2x sama dengan 130,6. Nah, ini nanti dapat 150 min 15x sama dengan 261,2x. Nanti dari sini kita cek, kita dapat nilai x-nya itu kali 2 tambah 15. Kita dapat nilai x-nya itu adalah 0,543 ya, 543 mg. Gitu. Bobot iod yang sisa dalam air adalah 0,543 mg. Nah, jika iod yang tersisa dalam air itu diekstraksi lagi dengan 2 ml kloroform, tentukanlah bobot iod yang tersisa. Nah, kita ekstraksi lagi ya. Berarti iod dalam air itu adalah X ya. X per 15 mili. Karena dari sini ini ada, kita kan 15 mili ini kita nggak itu ya, kita nggak buang ya 15 mili. Kalau kita di sini tadi ilustrasi yang aku buat, kita turunin, kita buang, kita masukin CH2, kita tampung dalam wadah lain, tapi airnya kita biarin, kita buang cuma sampai ini, sampai di sini doang, gitu. Dan jadi volume air tetap 15 mili, kita tuh pakai 15 mili, gitu, yang di sini. Kalau I2 dalam CHCl3-nya itu sama dengan 0,543 min X gitu. Per 2 mili. Nah, lagi pakai cara yang sama, 130,6 sama dengan 0,543 min X per 2 per X per 15. Nah, ini kita bisa cek sebentar ya.
30,6 sama dengan 0,543 min X per 2. Nah, sebentar. Nah, kita dapat nilai X adalah 0,0295 mg. Nah, kelihatan ya, makin kecil ya, 0,0295 mg. Nah, pertanyaannya, jika iot mula-mula langsung diekstraksi dengan 4 ml kloroform. Jadi tadi kan 2 ml, dapat hasilnya segini. 2 ml lagi, dapat hasilnya segini. Totalnya 4 ml. Gimana kalau langsung 4 ml? Nah, berarti iot dalam air sama dengan X per 15. Tapi iot dalam CHCl3 kloroform ini sama dengan tadi 10 min X ya. Tapi bukan per 2. Ini kan per 2 nih, kita langsung per 4. Kita masukin 130,6 sama dengan non polar per polar, berarti 10 min X per 4 kali 15 per X. Nah, ini kita cek nilai X-nya. X-nya itu berarti sebentar. Kasih solve aja. Nah, dapat hasilnya 0,279 mg. Kelihatan ya? Angkanya kurang ya, masih banyak tersisa di dalam air. Sebenarnya akan lebih bagus lagi kalau misalnya kita 4 kali. 1 mili, 1 mili, 1 mili, 1 mili. Atau bahkan 0,5 mili kali 8. Atau bahkan 0,1 mili kali berapa nih? Kali 40 gitu misalnya. Atau 20. Nah, itu bakal semakin bagus lagi. Cuma kan ya kita kan kecil banget kan, 0,1 mili kan. Jadi 2 mili itu udah cukup lah biasanya. 2 mili kloroform gitu misalnya, atau 2 mili non polarnya gitu. Nah, kita lanjut soal nomor 2. 15 mg iot disuspensikan dalam 20 ml air. Berarti ini massa iotnya 15 mg. 20 ml airnya berarti volume polarnya dikosok dengan 5 ml karbon disulfida CS2. Ini berarti volume non polarnya sampai jadi keseimbangan. Nah, itu bobot yang tersisa dalam air. Nah, kita pakai KD-nya ini ya. KD-nya CS2 itu tadi berapa ya? 413,5. Nah, jadi pakai 413,5 KD-nya ya. Nah, kita cari dulu iot dalam air. Ini pakai X ya, masanya. X per volumenya itu tadi 20 ml. Terus iot dalam CS2 itu adalah 15 min X per 5 ml. Terus masukin KD-nya 413,5 sama dengan iot dalam CS2 15 min X per 5 kali 20 per X ya. Ini pembagian kan harusnya bagi X per 20. Nah, bagi X per 20 kan berarti kalau kalinya berarti kali 20 per X. Nah, ini kalau kita pakai kalkulator sebentar ya. Aku hitungin dulu. 15 min X. Ini 1 kali 4 per X. Save solve. Nanti dapat nilai X-nya adalah 0,144 mg. Nah, ini 0,144 mg. Nah, kalau jika iot yang tersisa itu kita ekstraksi lagi dengan 5 ml kloroform, jadi I2 airnya tetap X per 20, karena kan volume yang kita ambil kan cuma volume CS2 ya, volume airnya kita biarin. Nah, terus I2 dalam CS2 ini baru, ini berarti 0,144 per 5 lagi ya.
Nah, berarti kita cari 413,5 sama dengan non polar per polar. Non polarnya tadi 0, ini min x ya. 0,144 min x per 5 kali 20 per x. Ini lagi ya 4. Berarti kita cek. Nah, ini kita dapat nilai x-nya adalah 1,38 kali 10 paham miligram. Nah, kelihatan ya, makin kecil ya dia. Wajar, karena dia diekstraksi 2 kali. Tuh. Nah, jika iot mula-mula langsung diekstraksi dengan 10 ml kloroform. Nah, ini sama kayak tadi. Ini 2 mili awalnya segini 0,543, terus ini 2 mili jadi kayak gini. Terus diekstraksi langsung 4 mili atau segini. Nah, harusnya kan lebih kecil ya. Maksudnya harus lebih besar ya. Angka 10 milinya ini. Nah, kita coba aja langsung. Berarti I2 air itu kan X per 20. Nah, ini I2 TS2 ini langsung ya. Lihat mula-mula langsung. Berarti 15 min X per 10 gitu. Nah, berarti 413,5 sama dengan non polar per polar. Non polarnya kan adalah 15 min X per 10 ya. Per polar berarti 20 per X. Coret. Nah, kita coba cek. Nanti hasilnya sebentar. Nah, dapat hasilnya adalah 0,0722 mg. Nah, 0,722 mg ini kan lebih besar ya angkanya daripada nih. Ini kan 10 pangkat min 3 nih. 1,38 kali 10 pangkat min 3. Berarti terbukti nih. Sama kayak tadi. Kalau misalnya ekstraksinya kita lakukan secara berulang dengan porsi yang kecil, itu lebih efisien ya, lebih efektif gitu istilahnya. Dibandingkan langsung kita pakai 4 mili. Itu. Nah, aku rangkum dikit ya. Jadi kalau misalnya ekstraksi telur itu kita pakai hukum distribusi. Hukum distribusi itu intinya ketika kita punya pelarut yang berbeda, ada polar dan non polar, ketika dimasukkan dalam suatu wadah tertentu dan kita kocok, dia bakal ngebentuk pisahan ya, terpisah kayak gini. Nah, dia bakal terpisah kayak gini. Gitu. Nah, terus kita dalam wadah yang terpisah ini kita masukin iot. Nah, iot ini dia bakal terdistribusi. Ada yang terdistribusi dalam polar, ada terdistribusi dalam non polar. Tapi iot I2 itu merupakan spesies yang cenderung ke non polar, gitu kan? Dia cenderung ke non polar. Nah, makanya dia itu lebih ke CS2 gitu. Jadi tujuannya untuk pemisahan. Jadi yang awal iotnya mula-mula dalam air kita pisahkan sehingga dia larut di dalam CS2 gitu. Karena kecenderungan iot ini lebih larut condong ke non polar. Nah, tapi tidak bisa kita pisahkan sepenuhnya karena tetap kita punya konstanta distribusi. Nah, konstanta distribusi ini nilainya ada dan dia pasti per 1. Jadi kayak gini 413,5 per 1. Ada 1 di bawah. Artinya ada ion yang tersisa dalam air. Tuh. Nah, buktinya tadi hitungan-hitungan tadi. Kita sudah lakukan hitungan. Nah, hitungannya pasti pertanyaannya adalah hitunglah membuat ion yang tersisa dalam air. Memang semakin lama kita ekstraksi, dia semakin kecil kan nilainya kan? Ini jadi 0,0295 mg, ini jadi 1,38 kali 10 3 mg. Kalau kita ekstraksi lagi pasti akan menjadi lebih kecil. Menjadi apa? Lebih kecil kan? Bukan menjadi 0. Jadi nggak bisa kita membuat ion ini benar-benar terpisah secara sempurna. Pasti dia lebih ke arah menjadi sangat kecil gitu istilahnya. Nah, jadi gitu ya tujuannya untuk pemisahan. Nah, next aku bakal ajarin cara cepat untuk ekstraksi berulang di video selanjutnya. Nanti aku bakal kalau ada yang mau nanya, aku bakal kasih kontakku. Jadi di sini 0821 4792 43. Kalian bisa nanya aku di sini kalau kalian butuh bantuannya. Oke, sampai sini dulu. Thank you.